Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memaparkan materi komunikasi efektif. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Risma Putrianto dengan NPM 2350361010. Jadi yang pertama adalah hakikat, ialah proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi yang masing-masing bertujuan untuk membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seorang ataupun dua orang lebih dengan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah ciri-ciri. Nah, yang pertama adalah jelas dan tepat, yaitu kemampuan menyampaikan pesan secara jelas tanpa ambigu dan sesuai dengan tujuannya. Pesan yang jelas dapat membantu penerima untuk memahami informasi yang disampaikan. Lalu yang kedua adalah mendengarkan aktif atau adanya tindakan. Seperti mendengarkan ini melibatkan memberikan perhatian penuh kepada pembicara, menunjukkan minat pada apa yang dibicarakan, serta memberikan respon yang sesuai untuk menunjukkan pemahaman. Lalu yang ketiga adalah keterbukaan dan emosi yang seimbang. Nah, keterbukaan untuk menyampaikan secara jujur dan terbuka tanpa menyembunyikan informasi yang penting. Lalu sementara itu menjaga keseimbangan, komunikasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak terpengaruhi oleh emosi. Lalu komunikasi nonverbal. Selain kata-kata yang digunakan, komunikasi yang efektif itu bisa memperhatikan ekspresi wajah, postur tubuh, ataupun bahasa tubuh lainnya. Selanjutnya adalah umpan balik ataupun feedback. Nah, hal ini memberikan tanggapan yang membangun ataupun membantu. Hal ini meliputi seperti memberikan saran ataupun solusi untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan masalah. Lalu selanjutnya adalah secara lisan. Menggunakan kata-kata untuk menyampaikan gagasan yang jelas. Dan yang terakhir adalah terdapatnya komunikator dan komunikan. Selanjutnya adalah manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Komunikasi efektif membantu menghindari kebingungan dan kesalahpahaman yang dapat memperlambat proses komunikasi. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pemecahan masalah yang lebih cepat. Komunikasi yang efektif memungkinkan untuk mengidentifikasi masalah yang lebih cepat dan mencari solusi dengan lebih efisien. Lalu selanjutnya adalah pembentukan hubungan yang kuat. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang kuat ketika individu merasa mereka dapat berbicara terbuka, mendengarkan, dan dipahami. Mereka lebih mungkin untuk merasa lebih nyaman dan bekerja sama lebih baik. Dan selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Para pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik dapat memotivasi kita, menginspirasi. Komunikasi yang kuat juga dapat membantu menciptakan kebersamaan dan memberikan arahan yang jelas. Selanjutnya adalah komunikasi verbal. Adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan ataupun tulisan. Komunikasi lisan digunakan dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan dan menjelaskan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, fakta, data, informasi, bertukar perasaan, dan gagasan. Selanjutnya adalah jenis. Yang pertama adalah berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal seperti presentasi dalam sebuah rapat. Lalu sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal seperti surat menyurat. Lalu selanjutnya adalah mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan mendengarkan itu memiliki kata yang makna yang berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna. Nah, ini memiliki 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Selanjutnya adalah karakteristik. Yang pertama adalah jelas dan ringkas, yaitu berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membantu kata tersebut makin mudah untuk dipahami. Lalu selanjutnya adalah pemilihan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Lalu arti konotatif dan denotatif, yaitu makna konotatif adalah pikiran, perasaan, ataupun ide yang terdapat dalam sebuah kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Selanjutnya adalah intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan, dan emosi sangat berperan penting dalam suara ini. Selanjutnya adalah kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Selanjutnya adalah humor. Nah, humor di sini adalah untuk meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap halaman bicara.
Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan sebuah dukungan. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah, gerakan tangan, intonasi suara, dan kecepatan berbicara. Ini adalah bahasa tubuh dan konteks lingkungan yang terlibat dalam komunikasi apapun. Bukan apa yang dikatakan dengan kata-kata, melainkan bagaimana dikatakan dan diungkapkan. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah sentuhan. Adalah kulit yang dapat menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan seseorang melalui sentuhan. Nah, sentuhan ini dapat berubah berjabat tangan, berpegangan tangan, mencium, menyentuh, membelai, dan memukul. Selanjutnya adalah komunikasi objek. Orang seringkali dinilai dari pakaian. Nah, pakaiannya adalah objek yang digunakannya. Salah satunya adalah bentuk penilaian orang hanya berdasarkan persepsinya diri sendiri. Selanjutnya adalah kromenik. Nah, bidang yang mempelajari penggunaan waktu meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta ketepatan waktu. Selanjutnya adalah prosemics. Prosemics adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat ataupun lokasi yang berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat kita tingkat keakraban seseorang dengan orang yang lain. Jarak mampu mengartikan sebuah hubungan. Lalu selanjutnya adalah vokaliks. Vokalik adalah paralanguage ataupun unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras ataupun lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama ini adalah komunikatif, yaitu perilaku yang secara sengaja ataupun tidak yang dilakukan kepada seseorang untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Orang itu bisa memahami secara sadar ataupun tidak. Nah, contohnya adalah ketika mahasiswa sedang menatap ke arah jendela luar. Nah, yang berartikan itulah arti bosan. Lalu arti selanjutnya adalah kesamaan perilaku. Kesamaan perilaku nonverbal ini antara satu orang dengan orang lain. Secara umum dapat dilihat dengan gerak tangan, cara duduk, berdiri, suara, dan pola bicara. Lalu selanjutnya adalah artefaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam sebuah artefak seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, dan pakaian dan alat yang dipakai oleh diri sendiri. Lalu selanjutnya adalah konseptual, yaitu membentuk sebuah makna dari setiap perilaku nonverbal, seperti memukul meja saat pidato akan berbeda makna dengan memukul meja saat dengar berita kematian. Selanjutnya adalah paket, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama dengan komunikan dalam makna tertentu, harus dilihat secara keseluruhan dari perilaku tersebut. Contohnya adalah dikatakan tidak satu paket apabila dia menyatakan, wah, saya senang nih bertemu dengan Anda, tetapi menghindari kontak mata ataupun melihat ataupun mencari orang lain. Selanjutnya adalah dapat dipercaya. Pada umumnya kita dapat percaya kepada seseorang melalui perilaku nonverbal ataupun verbal. Nah, hal tersebut haruslah konsisten. Ketidakkonsistenan tersebut akan tampak pada bahasa nonverbal yang akan mudah diketahui orang lain. Misalnya seorang membohong akan banyak melakukan penggerakan yang tidak disadari saat dia berbicara. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dikendalikan oleh aturan. Nah, sejak kecil kita belajar nih kaidah tentang kepatuhan melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Contohnya adalah mempelajari penyampaian rasa simpati,